Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan materi kali ini yang berjudul tentang ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Nah, itu tadi anggota kelompok dari kelompok kami. Jadi langsung saja kita masuk di materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja masuk di materi pertama. A. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. IPA dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama dan di mana IPA sebagai sebuah ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi berdasarkan hasil kerja keras para saintis dalam meneliti dan menganalisa sebuah ilmu. Hasilnya penemuan teknologi akibat penelitian IPA telah membawa manusia meningkatkan kehidupan tradisional yang kolot. Teknologi yang telah meningkat manusia seakan seperti hama yang terus mengikuti kemanapun kehidupan manusia. Teknologi tidak akan pernah punah dan terus berkembang sampai dunia ini berakhir. Perkembangan IPA dan teknologi di negara kita merupakan suatu masalah yang negara-negara maju dapat suatu kaidah bahwa untuk penelitian dan perkembangan mereka menyisakan sekitar dan sampai 3% untuk keperluan dan teknologi ini. Hendaknya kita belajar dari apa yang terjadi di negara-negara maju. Rakyat di negara berkembang sebaiknya dapat menarik manfaat dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlu sekali negara berkembang mempercepat proses pemindahan teknologi. Kemudian, perkembangan IPA dan teknologi di berbagai negara. Perkembangan teknologi di berbagai mana kita lihat dalam sejarah, mendorong kemajuan dan kekuatan suatu bangsa. Dengan ini, ada negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam sendiri, tetapi teknologinya kuat sehingga mempunyai ekonomi yang kuat. Dan di segi negara-negara lain seperti Jepang, perkembangan IPA dan teknologi di negara kita merupakan suatu masalah yang cukup sulit karena masyarakat kita masih dalam posisi pemakai. Untuk negara maju terdapat suatu keindahan bahwa untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu, mengenai perkembangan IPA dan teknologi ini, hendaknya kita belajar dari apa yang terjadi di negara itu. Negara-negara yang maju memerlukan waktu untuk mengembangkan tradisi dalam penelitian IPA dan pengembangan teknologi. Bila diperhatikan perbedaan antara statika negara maju dan negara perkembangan, perbedaan yang mencolok dan nampaknya tidak ada adalah perbandingan jumlah malware. Kemudian B. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern. Saat ini ternyata selalu mengalami perubahan. Masyarakat purba antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000 sampai 10.000 tahun SM mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Pada zaman purba, manusia menggunakan alat-alat yang dibuat dari batu, tulang-tulang hewan, tulang-tulang manusia, dan tempat tinggalnya di gua-gua. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologinya telah berkembang dengan membuat alat baru dari bahan tanah yang dibakar. Berdasarkan analisis Alvin Tolver 1980, sejarah umat-umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang 1 pertama 8.000 sebelum Masehi sampai 1.700. Menggunakan baterai alamiah, manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alami, misal tumbuhan dan binatang sebagai sumber kehidupannya. Gelombang kedua 1.700 sampai
1970 menggunakan energi fosil dengan ditemukan minyak bumi sebagai energi fosil, maka kebutuhan bahan bakar. Yang berikutnya, gambaran sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Gelombang 1. Pertama, 8.000 sebelum Masehi sampai 7.000 menggunakan baterai alamiah. Manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alamiah, misalnya tumbuhan dan binatang, sebagai sumber kehidupannya pada zaman batu lama atau yang disebut dengan Paleolitikum. Kehidupan manusia banyak berada dalam gua-gua. Setelah memasuki zaman batu atau yang disebut dengan Neolitikum, mulai adanya pertanian menetap di mana-mana. Seluruh dunia beralih lagi peradaban kuno, yaitu berburu dan mengumpulkan hasil alam ke usaha bercocok tanam. Manusia mengenal cara pengertian dan pengasapan bahan makanan. Saya akan melanjutkan materi presentasi saya, yaitu tentang gelombang 2 pada tahun 1700 sampai 1920. Gelombang 2 pada tahun 1700 sampai 1970 menggunakan energi fosil. Dengan ditemukan minyak bumi seperti energi fosil, maka kebutuhan bahan bakar untuk berbagai mesin-mesin pabrik seperti mobil, truk, sepeda motor, kereta api, dan lain-lain sebagainya. Dan waktu ke waktu terus meningkat. Seperti kita ketahui bahwa minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat diperbarui, artinya sekali pakai habis. Dengan demikian, guna kelestarian kehidupan manusia perlu seperti dicari energi alternatif, penggantinya dan yang ramah dalam lingkungan. Berikutnya, gambaran sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Gelombang ketiga pada tahun 1970 sampai sekarang, era informasi. Pada gelombang 3, manusia padat informasi, tidak padat modal, dan menghemat energi. Teknologi informasi berkembang. Setelah ditemukan mesin punch card pada tahun 1890 oleh Hollerith sebagai dasar komputer. Era komputer dimulai setelah dibuat komputer pertama yang ukurannya sangat besar. Perkembangan IPA dan teknologi telah menghasilkan produk-produk seperti radio, televisi, tape recorder, telex, radio satelit komunikasi, HP, dan lain-lain. Alat-alat tersebut diatur penggunaannya agar tidak saling mengganggu. Radio adalah alat komunikasi satu arah di mana para pendengar memperoleh kemudahan dalam menerima informasi. Pesawat televisi merupakan alat komunikasi satu arah atau dua arah yang diatur dengan alat-alat tertentu. Kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan alam berkembang dalam abad di mana manusia berusaha dan mencoba mengamati dan menjelaskan mengenai benda-benda dan fenomena-fenomena yang terjadi dan membuatnya merasa perlu adanya pemecahan dari hal-hal tersebut. Bahan ilmu mengetahui sangat banyak ragamnya, dan untuk mendapatkan sebuah hasil yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, manusia akan berusaha mendefinisikan secermat mungkin dengan melakukan pengukuran. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi dibagi ke dalam dua, yaitu oleh para cendekiawan muslim di masa lampau dan perkembangan teknologi di masa kini dan masa yang akan datang. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.